Selamat datang kembali di channel saya Timotius 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik atau scatter plot yang akan datanya diolah memakai software SPSS maupun mencari jawaban secara manual memakai rumus. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, uji heteroskedastisitas adalah uji yang akan mengecek apakah ada varian variabel pada model regresi yang memiliki nilai yang sama. Jadi kalau sama namanya adalah homokedastisitas. Jadi itu yang baik. Sedangkan kalau ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama, yaitu konstan, maka disebut dengan heteroskedastisitas. Jadi pada kali ini saya memiliki data yang sama dengan tutorial yang sebelumnya, yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi datanya masih sama, dua variabel, yaitu X dan Y, dan sebanyak 31 data. Untuk itu saya mengharapkan kepada kita semua untuk mencatat angka-angka di rumah, dan silakan dicoba saja nanti untuk belajar di rumah mengikuti apa yang saya sampaikan. Silakan. Ya, data kita sebanyak 31. Oke, saya akan masukkan ke dalam SPSS saja. Saya kopikan, terus kita masuk ke sini. Oke, ini dia data view kita, paste saja. Lalu ini kan masih ada 2 angka di belakang koma, maka kita rapikan dulu di variable view. Oke, nama kita ketik saja X, dan di bawahnya Y. Katakanlah nama dari X adalah kinerja, dan Y adalah komitmen organisasional. Jadi saya singkat aja ORG. Baik, kita lihat. Iya, Mas. Desimalnya kita kosongkan sehingga ya sudah, datanya sudah bagus tampilannya. Baik, kita akan ujikan saja. Jadi caranya adalah klik analyze, lalu regression, lalu linear, kemudian kinerja sebagai X kita masukkan ke kotak independen, dan komitmen organisasi sebagai variabel Y kita pindahkan ke kotak dependent. Oke. Selanjutnya kita pilih yang plots. Oke. Lalu kita pilih ya J prediksi ini itu menuju X kita pindahkan, dan satu lagi adalah nilai dari S residu atau student size yang atau telah diresidukan. Kita pindahkan ke Y. Oke, selanjutnya kita continue, lalu OK. Jadi inilah hasil dari tampilan SPSS kita. Jadi untuk memastikan bahwa data kita ini tidak terjadi apa yang disebut dengan heteroskedastisitas, atau ada varian pada variabel di model regresi yang tidak sama, maka syaratnya adalah jika di tampilan output dari scatter plot ini gambarnya menyebar. Namanya scatter itu berarti menyebar.
Plot itu titik-titik yang menyebar yang tidak membentuk pola. Jadi pola yang bagus adalah artinya berada di bawah 0 itu di garis horizontal, di bawah 0 dan di atas 0 itu berimbang titik-titiknya, dan kemudian juga di garis horizontal baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan titik-titiknya itu berimbang. Tetapi kalau kita melihat dari gambaran ini di atas, bisa dikatakan ini masih memiliki kelemahan karena tidak memberikan penilaian yang subjektif. Penilaian yang subjektif itu adalah angka ke angka. Jadi ini hanya dalam bentuk gambar dan kita tidak bisa menginterpretasikan secara pasti. Ya, apakah gambar-gambar ini membentuk pola ataukah tidak? Ya, apakah polanya misalkan berbentuk diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas, atau membentuk kurva, atau membentuk setengah lingkaran, atau bagaimana? Jadi untuk memastikan bahwa data kita, kedua variabel tadi, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, maka kita tidak cukup puas untuk memastikan dari gambar tampilan scatter plot ini. Maka kita perlu melakukan beberapa uji secara manual, yaitu yang pertama adalah uji residual student untuk menghitung variansi saat dikeluarkan dari pengamatan. Yang kemudian adalah ada yang disebut dengan metode difference in fit standardized. Ya, metode ini untuk menampilkan nilai perubahan dalam harga atau nilai yang diprediksi bila mana pada kasus tertentu dikeluarkan. Jadi item-item yang dikeluarkan yang sudah distandarkan. Oke, yang kemudian ada yang disebut dengan uji leverage, yaitu untuk mengukur pengaruh suatu observasi terhadap besarnya estimasi parameter. Parameter itu adalah hal yang diujikan atau variabel, ya, yaitu jarak dari nilai X terhadap pusat dari nilai X. Dan yang terakhir adalah Cook's distance, ya, atau ukuran pengaruh observasi terhadap semua estimator parameter dari ukuran regresi. Jadi ini akan kita ujikan. Jadi setiap uji itu nanti ada rumusnya, dan hasil dari rumus itu ada persyaratannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, ini yang kedua variabel ini kita carikan dulu nilai, seperti yang saya bilang tadi adalah merubah nilai residu ke dalam bentuk studentized dan merubah nilai residu ke dalam bentuk terstandarisasi atau standardized. Kita ketik analyze, kemudian regression, lalu linear, kemudian ini udah sama ya, data yang sama, tidak apa-apa. Lalu kita memilih save, lalu kita memilih studentize, dan kita memilih standardize. Oke, kita continue saja. Lalu oke. Oke, kita turunkan. Inilah dia, ya. Jadi ini adalah nilai residu yang sudah terstandarisasikan. Jikalau secara manual, nilai residu itu adalah rumusnya adalah Y dikurang Y prediksi. Artinya apa? Nilai dari Y, variabel Y tadi, yang dua variabel kita kan X dan Y, nilainya adalah Y dan Y prediksi. Silakan dicari nilai Y prediksinya, baik secara manual maupun secara memakai bantuan software. Kemudian kalau Z residu adalah X dikurang X bar dibagi standar deviation. Ya, sementara kalau studentize nanti ada juga rumusnya. Nah, kita bandingkan pekerjaan manual dengan yang diolah oleh SPSS. Jadi kita kopikan saja ya. Contoh misalnya nilai residu yang
baku, ya. Coba kita ya, copy saja, copy satu saja, kita pindahkan ke sini. Oke, nah kita bandingkan ya. Oke, jadi kadang-kadang penulisan output SPSS dan Excel itu berbeda. Kalau ini SPSS itu memakai koma bengkok, sementara kalau di Excel memakai koma titik. Jadi kalau kita rubah F2 saja, ini ya kita lihat. Kalau melihat angkanya sih sama, tapi kita ganti di F2, lalu mengganti uh, koma bengkok menjadi tanda titik. Enter saja. Jadi sama ya. Cuma ada sedikit perbedaannya, tapi perbedaannya tidak terlalu mencolok. Oke, kalau begitu kita kopikan saja ini ya semuanya untuk nilai residunya. Copy saja. Oke, kita pindahkan ke sini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya penulisannya sedikit berbeda ya dengan hasil manual. Ini hasil manual dan ini hasil dari apa namanya dari SPSS. Kita coba ganti. Itu komanya itu kita ganti menjadi 0,3 ya. Jadi udah berubah ya. Ada sedikit beda ya. Kalau di manual 0,34, ini 0,31. Oke. Kita coba ya. Oke, ini sudah berubah langsung ya. Tapi kalau di sini min 1,38. Kalau di sini min 1,49. Nah, di sini lagi ada sedikit beda, tapi tidak menjadi sebuah kesalahan ya menurut saya. Oke, enter. Oke, kalau di sini min 0,68, kalau di sini min 0,63. Itu bisa berbeda ya, karena apa ya? Angka di belakang koma kadang-kadang kan di SPSS itu lebih komplit dan dia lebih membulatkan data. Sehingga akumulasi dari pembulatan data itu membuat margin antara hasil manual dengan hasil melalui aplikasi. Nah, kemudian kita lihat juga di SPSS tadi ada nilai dari apa ini ya? Student ties yang diresidualkan. Ini sudah residualkan. Kita copy saja ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke. Oke. Jadi inilah hasilnya dari apa? Jet student ties. Oke. Inilah nilainya. Oke. Kalau ini kita ganti itu menjadi min 0, ya. Jadi tulisannya gitu. Kalau ini 0 titik aja. Ini min 1,4 dan seterusnya. Ini min 1 tetapi di sini tetap ya, min 1,4156. Oke. Jadi yang mana yang dimasukkan ke dalam olah data adalah ini ya, nilai dari residu yang sudah distandarisasikan atau nilai Z-score atau nilai dari Z residu ini ya sebanyak 31 ya. Ini kita pindahkan ya. Oke. Ini di data inilah dasarnya atau base-nya kita akan melakukan yang namanya pengolahan data. Baik, yang pertama yang perlu kita cari adalah tadi adalah leverage ya. Jadi ini rumusnya ya. 1/n tambah nilai x itu dari nilai residu tadi ya. Jadi kalau residu kita tadi ada 31 maka kita akan mengurangi dengan jumlah x bar atau min sebanyak 31 juga.
lalu hasilnya itu dipangkatkan 2. Per n dikurang 1, mengalikan variance atau S pangkat 2. Jadi ini, oke? Nanti dicoba di rumah, rumus ini, oke? Kemudian syaratnya dari leverage bahwa tidak ada outlier atau tidak terjadi masalah di heteroskedastisitas ini, maka pembandingnya adalah 2 kali K plus 1 per N. K itu adalah jumlah variabel yang diobservasi. Jadi jumlah variabel kita adalah 2. Maka ini artinya 2 kali 3. Sebab K-nya 2 tambah 1, 3. 2 kali 3 sebanyak 6 per 31. Jadi kalau ini hasilnya serupa ya dari awal sampai akhir. Jadi yang berbeda itu adalah ini. Nah, nilai leverage ini dinyatakan tidak memiliki outlier atau pencilan atau data yang menyimpang atau titik-titik yang menjauh dari orbit yang sebenarnya, maka wajibnya adalah nilai leverage lebih kecil dari besaran nilai pembanding. Pembandingnya adalah ini. Oke, jadi kalau dilihat sama sekali nilainya tidak ada yang lebih besar dari pembandingnya. Jadi untuk uji yang pertama, data kita terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang kedua adalah nilai R student. Jadi ini nilai R student kita memakai rumus adalah average. Inilah rumusnya ya. Oke. Nah, sementara yang kita dapatkan dari laman SPSS tadi, ini adalah nilai dari student type ini, tapi sudah terresidukan atau sudah dibakukan. Coba kita lihat ya. Ini setelah dibakukan nilainya itu semakin lebih besar. Kalau di student type tadi ini kan, ini ya nilainya itu min 5. Oke, min 5, tetapi setelah diresidukan atau dibakukan oleh SPSS, nilainya menjadi min 0,22. Kalau yang tidak diresidukan, ya pembandingnya adalah angka 2 gitu loh. Jadi nilai our student harus lebih kecil dari angka 2. Jadi kita cek ini ya, angkanya dari atas ke bawah. Ya, ini sedikit ada gangguan ya. Coba kita lihat ya. Ini ya, ada gangguan. Oke. Ini saya plotkan kuning. Nah, ini juga oke. Ini juga ada masalah. Ini ada masalah lebih besar dari 2. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh kebesaran. Oke. Lagi. Oke. Tidak boleh. Ya. Nah, sama seperti untuk nilai residu kita tadi. Jadi data yang dari sini ini kan berasal dari nilai residu. Jadi nilai itu bagusnya dibakukan. Setelah dibakukan nilainya lebih baik. Jadi coba kita masukkan saja nilai student type tadi dari SPSS ya. Coba kita lihat, kita copy saja. Ya, kita kopikan saja. Ctrl C atau copy. Lalu kita pindahkan ke sini, ke data kita ini ya. Oke. Iya. Ini saya kasih judulnya adalah R student atau ZTI ya. Jadi ini adalah, saya ulangi, adalah nilai residual student yang sudah dibakukan. Nah, kalau kita lihat, ini lebih bagus dari yang belum dibakukan. Coba ya, kita lihat saja nilainya itu semuanya. Ya, coba kita pastikan saja ya, supaya ini ya. Ini yang data kita yang terakhir ini, yang terbawah ini, supaya dicocokkan nanti. Ini kalau boleh di screenshot ya. Di screenshot supaya apa namanya, supaya dicocokkan saja ya. Ini kita mulai saja dari yang atas ya, ini ya. Kalau di sini ya min 2
di sini adalah min 0,22, di sini coba ya. Kalau boleh ini di screenshot, nanti di zoom, dibesarkan. Ini angkanya adalah min 0,22, di sini adalah 0,32, sementara juga di sini 0,32. Jadi kalau menggantinya sih begini aja, seperti yang barusan tadi ya, 0, aja ini ya. Ini ya, manual aja nggak apa-apa. Nah, ini kan ini bukan min 141 ya, tetapi ini min 1,41. Oke, dan seterusnya. Oke. Jadi setelah kita rapikan penulisannya, ini termasuk ini loh ya. Ini bukan min 141. Jangan salah. Ini min 1,41 maksudnya. Kalau ini sama, ini min 0,2 ya. Dan seterusnya ya, nanti dirapikan. Kalian lah yang rapikan itu ya. Difference in fit standardized. Nah, ini rumusnya adalah TI adalah R student ya, mengalihkan hasil dari leverage bagi 1 kurang leverage dipangkatkan 0,5. Jadi ini hasilnya. Oke, pembandingnya adalah 2 mengalihkan hasil akar dari K per N. Hasilnya ini 11. Jadi kalau kita lihat semua angkanya di sini tidak ada yang lebih dari 11. Maka data kita tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan Cook distance. Ya. Jadi rumusnya adalah 1 bagi K plus 1. K adalah jumlah variabel yang diteliti. Mengalihkan leverage membagi 1 kurang leverage. Jadi leverage kita itu tadi yang ini. Ya, ini kan. Jadi hasil ini. Nah, lambangnya adalah HII gitu loh. Oke ya. Jadi setelah dioperasikan melalui rumus, hasilnya begini. Nah, pembandingnya adalah F-table sebesar 3,328. Ini dari mana? Dari F-table alpha 0,05, di mana nilainya adalah N dikurang K. N itu adalah 31, dan K itu adalah 2, maka 31 kurang 2 sebanyak 29. Jadi kalau kita lihat F-table pada urutan, ya, N sebanyak 29, maka nilainya adalah 3,328. Jadi setelah dibandingkan antara nilai Cook's distance dengan pembandingnya, maka nilai Cook's distance itu lebih kecil dari F hitung atau angka 3,328. Maka sudah dipastikan setelah kita menguji dari keempat data ini, maka intinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke ya kawan-kawan, jadi tidak terjadi. Memang pada saat kita memakai ini, ya kita memakai ini ada sedikit, ya di mana angka-angka ini lebih besar dari angka 2. Oke, tetapi setelah R studentnya dibakukan, ya itu yang tampilan output SPSS tadi, maka semua nilainya ini tidak ada yang lebih besar dari 2. Nah, kalau kita pahami juga kalau nilai R student yang sudah dibakukan itu biasanya pembandingnya juga memakai T hitung. Jadi kalau T hitung pada N dikurang K, N31 K-nya 2 maka 29, maka T hitung pada alfa 0,05 urutan 29 itu 1,69. Jadi kadang-kadang ini dibandingkan dengan nilai T hitung, bukan juga 2. Nah, tetapi tetap angkanya semuanya itu di bawah 1,69. Jadi dapat juga dipastikan bahwa data yang sudah kita pakai untuk diolah sudah bebas dari gejala heteroskedastisitas, maka data kita ini sudah bisa diteruskan untuk diolah secara regresi memakai alat analisis regresi sederhana karena sudah memenuhi best linear unbiased estimator. Jadi tidak ada lagi kesalahan atau penyimpangan setelah dilakukan uji asumsi klasik melalui metode heteroskedastisitas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.